menyelamatkan dunia dengan menjaga satu nyawa? Langsung aja nih Ustadz. Kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial kita dari @QUT12. Assalamualaikum Ustadz atau Ustazah sekalian. Mohon izin bertanya. Banyak banget di rel pemberhentian kereta orang tidak sabar menunggu, terutama pengendara motor. Yang kadang sering terjadi kecelakaan akibat dan menyebabkan nyawa orang lain pun terancam. Itu bagaimana ya Ustadz Habib Usman? Gimana nih Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Intinya gini, manusia harus mempunyai sikap sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sabar, jangan sampai kita merugikan diri kita dan kita merugikan orang lain. Jangan juga kita berperilaku zalim terhadap orang lain. Akhirnya menyebabkan terjadinya meninggal dunia. Jangan. Oleh karena itu manusia yang pintar, manusia yang baik, manusia yang hebat adalah bisa menjaga daripada sekelilingnya, daripada mara bahaya. Kita lihat paku di jalannya kita comot. Kenapa? Ini pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Duri, paku payung dan lain sebagainya. Apalagi kita lihat satu yang membahayakan. Bahkan kita boleh man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa lam yastati fa bi lisanihi fa lam yastati fa bi qalbihi wa huwa dhaiful iman. Jelas kalau kamu lihat kemunkaran, kasih tahu enggak boleh nyebrang sembarangan, enggak boleh serobot ini. Ini membahayakan diri kamu juga. Ingat, kamu punya keluarga di rumah, kamu punya anak istri di rumah, atau kamu punya orang yang kamu cintai di rumah. Jangan sampai ini terjadi sebuah hal yang konyol, meninggal dalam keadaan buruk. Karena kalau dia serobot sengaja berarti dia bunuh diri secara tidak langsung. Kalau misalkan dia hati-hati, berarti dia bisa menjaga dirinya. Sama, kita pakai masker, kita jaga diri kita dan keluarga kita di rumah. Untuk apa? Untuk keselamatan keluarga kita. Jangan sampai kita main lepas saja kayak Ustadz Sam bilang tadi. Ada singa, kita sengaja nyamperin. Betul kan? Nah jangan sampai kita nyamperin, kita menghindar. Sama, kita pakai masker ini bentuk kita menghindar dari suatu azab yang namanya corona. Melindungi diri kita untuk keselamatan keluarga kita dan juga orang sekitar kita. Insya Allah kita penuh dengan keberkahan. Bismillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Artinya kehati-hatian adalah salah satu bentuk dari kehidupan seorang muslim ya Habib ya. Betul. Nah pertanyaan berikutnya datang dari @atalahnyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya punya suami yang sampai saat ini berkegiatan bekerja di luar rumah walaupun PPKM pandemik level 4 nih saya tambahin ya. Seperti sekarang. Namun suami saya sampai di rumah tidak ingin mandi bahkan ganti baju aja nggak mau. Padahal di rumah ada orang tua saya yang sudah rentan dan anak yang masih bayi dan yang harus dijaga. Sudah saya bilangin tapi masih suka tidak peduli dengan omongan saya. Itu bagaimana ya Ustadz solusinya agar suami saya bisa mengerti? Terima kasih, mohon pencerahannya Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mungkin coba yang namanya laki-laki ini tidak mau dijadikan terdakwa ketika dinasehatin. Jangan pernah ketika datang suami seakan-akan suami datang itu membawa kuman, membawa covid, sakit ketika datang. Mandi dulu, kamu kan habis dini, mandi dulu. Seakan-akan mengatakan kamu itu membawa penyakit ke rumah. Kalau sudah begitu, hayhat, summa hayhat, laki-laki ini tidak akan nurut, dia akan mengatakan, biarin aja, bawa penyakit sekalian. Begitu. Kenapa? Gara-gara kurang santun ketika menyampaikannya. Ini dia, tidak mau dijadikan terdakwa, maka ganti uslubnya, ganti tata caranya. Mungkin dengan mengatakan sambutan baik, setelah itu dengan ucapannya, Mas atau Pak, kalau mau mandi itu sudah disiapkan. Itu sudah paham. Atau dengan mengatakan ini Pak anduknya, bajunya sudah di sana disiapkan. Itu lebih nyaman lagi dengan kata-kata demikian. Ataupun kata-kata yang luar biasa, istilahnya dengan mengatakan Alhamdulillah kita sehat segala macamnya. Yuk kita jaga sama-sama, silakan ini sudah disiapkan. Intinya tidak menjadikan sesuatu hal seakan-akan suami datang dengan membawa penyakit. Itulah mungkin ganti tata cara menyampaikannya. Wallahu a'lam. Masya Allah tabarakallah, artinya di sini istri harus bermain ya Abi ya. Cara ngomongnya, aduh suamiku yang ganteng, yang hebat, habis kerja keras baru pulang ke rumah gitu ya. Itu air hangatnya sudah disiapkan sayang gitu kali ya. Aduh itu mah belajar harus sama Umi Maki kalau yang itu. Masya Allah tabarakallah. Baik kalau gitu Ustadz Syam, boleh dong dipimpin doanya gimana cara supaya kita tetap bisa menjadi manusia yang saling membantu satu sama lain, saling berempati dan bermanfaat bagi satu sama lain. Silahkan. Tabe guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Na'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir wahammah wa min kulli 'ainin lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Habib Utsman, kepada Abi Maki dan kepada Ustadz Syam atas pencerahannya hari ini. Insya Allah pelajarannya bisa kita praktekkan, kita bisa tetap menjadi muslim yang tidak hanya peduli terhadap diri kita sendiri tapi juga bermanfaat dan peduli terhadap satu sama lain. Sekecil apapun kebaikan insya Allah akan dibalas oleh Allah untuk diri kita bukan untuk orang lain. Amin, amin, Sekarang ya rabbal saatnya alamin. saya Caca Frederika mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi masih di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah aku mau nanya Bib, sebenarnya ada nggak sih Bib kisah di zaman Rasulullah nih mengenai larangan untuk membongkar aib orang lain? Hai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhilah kepadamu kebanyakan daripada berprasangka buruk atau curigaan. Karena apa? Sebagian prasangka buruk itu adalah dosa. Setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali al-mujahirin. Nah, maksudnya al-mujahirin adalah orang-orang yang suka menjaharkan, menjelaskan, menerangkan, mengungkapkan kekurangan-kekurangan dirinya kepada orang lain secara bangga. Oh, nauzubillah min zalik ya. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, kalau engkau benar-benar beriman, la yaskhar qaumun min qaum. Jangan merendahkan kaum yang lain. Artinya jangan merendahkan orang lain. Kenapa? Karena asa ayyakunu khairam minhum. Karena bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan.